politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Investasi bodong 212 Mart, begini respon Ketum PA 212. Suka tidak suka? Diakui atau tidak, aksi 212 adalah embrio lahirnya kelompok-kelompok seperti Persaudaraan Alumni atau PA 212 serta 212 Mart atau Koperasi Syariah 1212. Peserta aksi 212 merasa bangga bahwa aksi bersejarah yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016 itu tidak hanya menjegal Ahok di Pilkada 2017 dan menjebloskannya ke penjara, namun dianggap sebagai simbol kebangkitan umat Islam. Euforia peserta aksi 212 menyebabkan mereka rutin menyelenggarakan reuni 212 setiap tanggal 2 Desember. Khusus tahun 2020, reuni 212 tidak diizinkan digelar karena sedang pandemi COVID-19. Untuk tahun-tahun sebelumnya, reuni 212 rutin digelar, khususnya untuk 212 Mart dan Koperasi Syariah 212. Dianggap sebagai sebuah bisnis yang disebut-sebut sebagai simbol kebangkitan umat Islam untuk bersaing dengan minimarket yang sudah mapan seperti Indomaret dan Alfamart. Tak tanggung-tanggung, UAS dan Haikal Hasan didapuk sebagai brand ambasador 212 Mart sampai-sampai keluar fatwa dari UAS bahwa belanja di 212 Mart merupakan ibadah. Banyak peserta aksi yang merasa bangga dengan lahirnya 212 Mart. Seolah-olah 212 Mart bisa menandingi kedikdayaan Alfamart dan Indomaret. 212 Mart digadang-gadang bisa sukses dan menjadi kebanggaan alumni 212. Saya yakin jika 212 Mart sukses dan bisa meningkatkan ekonomi umat, alumni 212 maupun PA 212 merasa bangga dan merasa telah berjasa besar terhadap kelahiran 212 Mart. Mereka akan memamerkan bahwa kesuksesan 212 Mart ini tak lepas dari campur tangan mereka. Sayangnya, alih-alih sukses dan bisa meningkatkan ekonomi umat, 212 Mart justru membuat investasi bodong menipu banyak umat Islam. Diberitakan, investasi bodong 212 Mart muncul sejak Oktober 2020. Skandal investasi bodong 212 Mart dimulai dari gaji karyawan yang belum dibayarkan. Bahkan setelah operasional 212 Mart tutup, tanpa pengembalian investasi yang dibayarkan. Tidak hanya itu aja, pengurus koperasi pun menghilang dan sulit dihubungi. Oleh sebab itulah warga melapor. Investasi bodong 212 Mart merugikan investor miliaran rupiah. Investor 212 Mart datang dari kalangan masyarakat biasa. Nilai investasi bodong 212 Mart tiap warga beragam, mulai dari 500 juta rupiah sampai dengan 20 juta rupiah. Total kerugian para investor pun ditaksir miliaran rupiah. Investasi bodong 212 Mart terjadi di Kalimantan Timur. Menanggapi investasi bodong 212 Mart di Kalimantan Timur, Ketua Umum PA 212 ogah dikaitkan dengan 212 Mart meskipun memiliki nama yang sama. Awalnya, Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA 212 Slamet Ma'arif mengaku prihatin mendengar adanya pengaduan investasi bodong oleh masyarakat terhadap 212 Mart Samarinda. Dia mengaku tidak tega melihat masyarakat yang menjadi korban di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti ini. Kedua, Ketua Umum PA 212 menyatakan pihaknya tidak mau terseret dampak negatif lantaran memiliki kemiripan pada namanya. Namun dia menegaskan PA 212 tidak terkait dengan 212 Mart meskipun memiliki nama yang sama. Dia menegaskan jika PA 212 tidak memiliki kaitan sama sekali dengan 212 Mart karena 212 Mart berada di bawah naungan Koperasi Syariah atau KS 212. Dari sini terlihat sekali kepicikan Slamet Ma'arif ketika 212 Mart tercemar namanya karena investasi bodong. Slamet tidak mau dikaitkan. Secara tidak langsung, lahirnya 212 Mart ada peran PA 212 di sana. PA 212 juga ikut mendorong umat agar berbelanja di 212 Mart
dan berinvestasi di sana. Saya berani bertaruh, jika 212 Mart sukses besar, Selamat Ma'arif menjadi orang pertama yang mengaitkan PA212 dengan kesuksesan 212 Mart. Namun karena 212 Mart sedang ada masalah, Selamat Ma'arif buru-buru cuci tangan dan tidak mau dikait-kaitkan. Ketiga, meski merasa iba, Selamat Ma'arif belum mengecek apakah ada anggota PA212 yang menjadi korban investasi bodong tersebut. Mungkin maksudnya, Selamat berharap yang jadi korban investasi bodong 212 Mart bukan anggota PA212, melainkan umat Islam lainnya. Seharusnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, sejak saat ini, Selamat Ma'arif minta maaf kepada umat Islam secara terbuka, terutama kepada korban investasi bodong 212 Mart. Selain itu, sejak sekarang menghimbau umat Islam khususnya anggota PA212 untuk tidak berbelanja lagi, apalagi berinvestasi di 212 Mart untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Jangan sampai investasi bodong 212 Mart tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, melainkan di wilayah lain juga. Tulisan Ayas dari siwa.com. Terima kasih dan sampai jumpa.